pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan terus pembelajaran agar peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya yang dimiliki seperti kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan untuk dirinya bagi nusa, bangsa, dan masyarakat. Nah, teman-teman, sekarang kita berada pada era abad 21 atau pendidikan abad 21. Nah, sebelum kita berada di era pendidikan abad 21, tentunya kita sudah melewati pendidikan sebelum era digital. Nah, lalu apa sih yang membedakan antara pendidikan sebelum era digital dan pendidikan setelah era digital atau pendidikan abad 21? Nah, simak videonya sampai habis ya. Pendidikan sebelum era digital adalah pendidikan sebelum era digital merujuk pada sistem pendidikan yang berlangsung sebelum meluasnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Pada masa ini, pendidikan didominasi oleh metode tradisional di mana guru menjadi sumber utama pengetahuan dan pembelajaran lebih berpusat pada hafalan serta penyampaian informasi satu arah. Jadi teman-teman, pendidikan sebelum era digital memiliki beberapa dampak positif. Yang pertama, pembentukan karakter yang kuat. Pendidikan era digital menekankan bahwa pentingnya pembentukan karakter melalui interaksi langsung dengan guru dan teman sebaya. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama ditanamkan melalui kegiatan sehari-hari di sekolah dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Yang kedua, hubungan guru siswa yang lebih erat. Interaksi tatap muka memungkinkan guru untuk lebih mengenal siswa secara pribadi, memahami kebutuhan dan gaya belajar dari siswa tersebut, serta memberikan bimbingan yang lebih personal. Hubungan yang erat dapat memotivasi siswa untuk belajar dan berprestasi. Yang ketiga, penekanan pada nilai-nilai tradisional. Pendidikan era digital seringkali menekankan pada nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini membantu siswa untuk memahami dan menghargai budaya dan tradisi mereka. Oke teman-teman, selanjutnya ada dampak negatif sebelum era digital, yang diantaranya yaitu pertama, keterbatasan akses informasi dan sumber belajar. Teman-teman, sebelum era digital, akses siswa terhadap informasi sangat terbatas. Mereka hanya bergantung pada buku cetak yang tersedia di perpustakaan sekolah dan penjelasan dari guru. Nah, kurangnya variasi sumber belajar membuat siswa sulit untuk memperluas wawasan atau mengeksplorasi materi di luar kurikulum yang diajarkan. Nah, teman-teman, kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran yang cenderung konvensional. Teman-teman, metode pembelajaran yang cenderung konvensional itu seperti pembelajaran didominasi oleh metode ceramah dan hafalan dengan guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Di sini siswa kurang diberikan kesempatan untuk berpikir kritis, berdiskusi, atau belajar secara mandiri. Hal ini menyebabkan kreativitas dan keterampilan problem solving siswa kurang berkembang. Terus kemudian yang berikut yaitu minimnya pelatihan keterampilan abad 21. Nah, keterampilan seperti kolaborasi lintas wilayah, literasi digital, dan adaptasi terhadap teknologi belum dikenalkan secara sistematis. Akibatnya, lulusan pendidikan masa itu kurang siap menghadapi dunia kerja atau perkembangan global yang cepat di kemudian hari. Nah, itu saja penjelasan terkait dampak negatif sebelum era digital. Jadi teman-teman, sedangkan pendidikan setelah era digital atau pendidikan pada abad ke-21 ditandai dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti pembelajaran daring melalui internet atau platform digital. Ada juga akses pembelajaran yang sangat luas seperti e-book, video pembelajaran, YouTube, Google, dan lain-lain. Nah, teman-teman, munculnya metode pembelajaran baru. Metode pembelajaran baru adalah pendekatan atau strategi belajar mengajar yang dikembangkan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Contohnya, pembelajaran
pembelajaran campuran, pembelajaran modern, dan pembelajaran mandiri. Teknologi telah menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan. Alat bantunya seperti laptop, tablet, smartphone, dan aplikasi pembelajaran. Jadi teman-teman, pendidikan setelah memasuki era digital abad ke-21 mengalami transformasi besar yang membawa berbagai dampak positif dan negatif. Berikut adalah penjelasan dampaknya secara menyeluruh. Yang pertama, dampak positif pendidikan di era digital abad 21. Yaitu yang pertama, akses informasi yang lebih luas dan cepat, di mana sumber belajar tak lagi terbatas pada buku cetak dengan internet. Pelajar bisa mengakses jurnal, video, kursus daring, e-book, dan lainnya dari seluruh dunia. Yang kedua yaitu pembelajaran fleksibel, di mana belajar tetap harus di kelas fisik. Adanya e-learning, blended learning, dan kelas virtual memungkinkan siswa belajar kapan saja, di mana saja. Cocok untuk pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Yang ketiga yaitu peningkatan literasi digital, di mana siswa dan guru semakin akrab dengan teknologi seperti Google, Workspace, Microsoft Teams, coding, dan AI, mempersiapkan generasi dan yang siap menghadapi tantangan industri 4.0 dan 5.0. Yang keempat yaitu personalisasi pembelajaran, di mana teknologi seperti AI dapat menyesuaikan materi sesuai kecepatan dan gaya belajar individu. Yang kelima yaitu kolaborasi global dan interdisipliner, di mana siswa dapat berkolaborasi lintas negara melalui proyek-proyek virtual, menumbuhkan soft skill seperti komunikasi lintas budaya dan kerja tim global. Oke, baik teman-teman, yang berikut yaitu dampak negatif pendidikan di era digital abad 21. Dicakup beberapa poin. Yang pertama yaitu kesenjangan digital, di mana tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat dan internet yang memadai. Ketimpangan ini memperbesar jurang kualitas pendidikan antara daerah maju dan tertinggal. Yang kedua yaitu menurunnya interaksi sosial dan keterampilan empati, yang dimana pembelajaran daring yang terlalu intens bisa mengurangi interaksi langsung. Dikhawatirkan mengurangi keterampilan sosial, empati, dan kerjasama nyata. Yang ketiga yaitu ketergantungan pada teknologi, yang dimana pelajar menjadi terlalu tergantung pada internet dan AI, bisa menghambat kemampuan berpikir kritis dan kreativitas jika tidak diimbangi dengan pemikiran reflektif. Yang keempat yaitu ancaman distraksi dan informasi palsu, yang dimana mudahnya akses internet juga membuka peluang bagi distraksi, yaitu game media sosial dan hoax. Literasi digital belum merata sehingga siswa bisa tertipu informasi yang tidak kredibel. Yang kelima yaitu beban guru bertambah, yang dimana guru dituntut untuk terus beradaptasi dengan teknologi baru, yang dimana membuat materi digital dan pengelolaan platform e-learning. Belum semua guru memiliki pelatihan memadai untuk hal ini. Nah, baik teman-teman, dari video sebelumnya yang sudah membahas mengenai pendidikan pada era digital dan pendidikan pada era sebelum digital, seperti apa? Di sini saya akan membahas. Nah, kira-kira mana sih yang lebih baik antara pendidikan era digital atau pendidikan era sebelum digital? Nah, jadi mana sih yang lebih baik? Nah, teman-teman, setelah menimbang semua aspek, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun metode pembelajaran yang secara mutlak itu lebih baik dari yang lain. Jadi, masing-masing itu memiliki peran penting dalam membentuk individu yang cakap. Nah, di mana pendekatan terbaik dari metode pembelajaran itu adalah mengintegrasikan keunggulan dari kedua era melalui konsep blended learning, yaitu pembelajaran campuran atau hybrid learning. Nah, mengapa blended learning itu adalah solusi optimal? Nah, jadi teman-teman, yang pertama, jadi blended learning itu memungkinkan siswa mendapatkan manfaat dari fleksibilitas dan sumber daya digital yang luas, sekaligus tetap merasakan interaksi sosial, bimbingan langsung dari seorang guru, dan pengembangan soft skills yang efektif dalam lingkungan fisik. Yang kedua yaitu relevansi dunia nyata,
Nah, gimana teman-teman? Dunia modern itu adalah perpaduan antara ranah fisik dan digital. Jadi, pembelajaran campuran ini mempersiapkan siswa untuk beradaptasi dan berhasil dalam lingkungan hibrida tersebut. Nah, yang ketiga yaitu inklusi dan personalisasi. Nah, kombinasi ini memungkinkan guru itu untuk menyediakan berbagai jalur belajar yang disesuaikan dengan gaya dan kebutuhan unik setiap siswa, sambil tetap menjaga aspek komunitas dan dukungan sosialnya. Nah, jadi teman-teman, yang keempat yaitu resiliensi pendidikan. Nah, seperti yang kita lihat, selama masa pandemi, sistem yang mengadopsi blended learning itu lebih tangguh terhadap gangguan, memungkinkan proses pendidikan dalam berbagai kondisi. Dengan demikian, untuk mencapai hasil belajar yang paling optimal dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan pada abad ke-21 ini, kombinasi cerdas antara metode tradisional yang berpusat pada interaksi manusia dan pemanfaatkan teknologi digital sebagai alat penguat adalah pendekatan yang paling efektif, relevan, dan terpercaya. Nah, ini adalah cara untuk menciptakan pengalaman belajar yang kaya, adaptif, dan berkelanjutan.